Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, bagaimana Anda mengelola uang THR yang Anda terima di akhir tahun ini? Bagaimana Anda membagi kebutuhan hari raya dan juga kebutuhan di masa pandemi? Apakah sudah tepat? Kita simak informasinya. Menjelang perayaan Hari Natal, THR atau tunjangan hari raya menjadi angin segar bagi para pekerja. Terlebih di tengah pandemi Corona COVID-19 yang membuat kebutuhan untuk memenuhi hajat hidup kian meningkat. Namun jika tidak dikelola dengan baik, THR hanya akan habis begitu saja, amblas sebelum digunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Lantas bagaimana cara mengelola THR agar tidak cepat habis? Menurut anjuran para perencana keuangan, menetapkan skala prioritas adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dan berikut beberapa tips mengelola THR di masa pandemi. Pertama adalah skala prioritas. Jika di tahun-tahun sebelumnya THR digunakan untuk kebutuhan hari raya seperti ongkos pulang kampung, beli baju baru, dan belanja kebutuhan makanan, tahun ini sepertinya kurang tepat untuk dilakukan di saat pandemi seperti ini. Di masa sulit seperti ini, mempertimbangkan skala prioritas menjadi keharusan. Membayar kewajiban, jika memiliki tanggungan yang harus segera dibayar seperti cicilan dan lain-lainnya, sebaiknya segera dibayar agar sisanya bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Dana darurat, menempatkan uang THR sebagai dana darurat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk pada pekerjaan di masa pandemi juga termasuk hal yang penting dan baik untuk dilakukan. Investasi atau deposito, mewujudkan keuangan yang sehat setelah masa pandemi, mengelola uang dengan cermat, termasuk mengalokasikan dana THR untuk berinvestasi menjadi salah satu yang penting untuk menjamin kehidupan di tahun-tahun yang akan datang. Tim Liputan, Metro TV. Ya, untuk tahu lebih lanjut tentang gimana sih kelola THR di akhir tahun, terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Langsung saja kita tanyakan kepada Meta Anggraini, seorang perencana keuangan. Halo, selamat siang Mbak Meta. Selamat siang Mbak Naila. Iya Mbak Meta, tadi sebelumnya kita sempat menayangkan infografis tips bagaimana cara mengelola THR yang bijak di tengah pandemi. Kalau dari Mbak Meta, seperti apa? Ya, ini kan benar banget selama apalagi di akhir tahun ini. Ini sih benar-benar kalau kita masih ada menerima THR di akhir tahun tuh sungguh luar biasa ya. Artinya tuh suatu kenikmatan yang harus kita syukuri bersama gitu. Karena kalau kita mengikuti peraturan tenaga kerja, sebenarnya THR itu kan memang muncul hanya sekali. Jadi dan kebanyakan perusahaan membayar THR pada masa Lebaran. Halo? Ya, silakan dilanjutkan Mbak Meta. Mbak Meta, apa masih mendengar suara saya? Bisa dengar Mbak Naila? Saya mendengar suara Mbak Meta. Mbak Meta, apa bisa mendengar? Oke, jelas. Iya, jadi artinya ketika kita masih terima THR akhir tahun, maka itu adalah suatu berkah yang masih kita syukuri ya, karena memang secara peraturan THR itu dibayarkan sekali dan biasanya orang membayarkan pada saat Lebaran, mayoritas orang merayakannya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Namun ada juga perusahaan yang memberikan memang sesuai dengan Hari Raya keagamaan, jadi mungkin ada juga yang menerima di akhir tahun ini di Natal. Tapi memang ada juga yang menerimanya. Halo? Ya, Mbak Meta, silakan dilanjutkan. Ya, tapi ada juga yang menerimanya ini sebagai bagian dari bonus akhir tahun. Nah, kalau bonus akhir tahun itu memang adalah kebijakan dari perusahaan masing-masing, gitu ya. Nah, jadi kalau memang kita masih menerima bonus ini, ya kita sangat bersyukur sekali kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Nah, tadi yang sudah ditayangkan oleh Metro TV itu bahwa memang pertama kita menentukan dulu skala prioritas dan memang dengan adanya pandemi ini yang namanya kebutuhan hari raya itu kan juga udah sangat berbeda ya. Jadi kalau misalnya memang kita biasanya ada mudik, ada beli baju baru, sementara sekarang kita nggak bisa kumpul-kumpul, jadi akhirnya justru kita mungkin hal-hal tersebut menjadi tidak prioritas lagi. Tapi memang kebutuhan hari raya atau kebutuhan akhir tahun ini juga masih ada, misalnya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang memang mungkin sudah tertunda sejak sekian lama gitu ya, kebutuhan besar, mungkin kebutuhan rumah. Banyak orang yang sekarang karena bekerja di rumah, dia justru lebih mempertahankan rumahnya supaya lebih nyaman gitu ya, mungkin
membeli tambahan elektronik AC untuk lebih untuk menyamankan keadaan gitu ya. Itu oke aja. Nah, tapi memang tadi yang poin kedua itu kan disebutkan bahwa kita bisa mengalokasikannya untuk membayar kewajiban. Ya, nah memang ini penting banget. Nah di masa pandemi ini kan kita sendiri lihat bahwa ekonomi serba tidak pasti ya. Jadi artinya banyak orang yang juga pertamanya mungkin akan kesulitan likuiditas sehingga akhirnya kita butuh uang untuk bisa melanjutkan hidup. Jadi banyak pinjaman-pinjaman yang mempermudah hidup kita. Tapi di satu sisi, di sisi lainnya pinjaman itu juga bisa menjebak kalau tidak kalau tidak dengan baik, tidak diatur dengan baik. Jadi mungkin kalau bisa fokuskan dulu untuk membayar kewajiban-kewajiban yang ada seperti itu. Dan tadi kan dibilang juga bahwa mungkin baiknya kita tuh mengatur kewajibannya, mengatur THR-nya adalah dengan kalau tadi kan kewajiban sudah, artinya kan kalau kita masih THR ini kan bonus ini kan sesuatu yang tambahan sifatnya ya, tambahan on top of gaji bulanan yang kalau kita masih terima. Jadi kalau kita punya gaji bulanan, itu kan idealnya untuk operasional harian. Sementara kalau kita terima THR atau bonus, itu sebenarnya kan untuk kebutuhan tambahan yang di luar operasional harian semestinya. Nah, sementara kita akan bicara juga tadi kalau misalnya kebutuhan hari rayanya mungkin berkurang karena kita tidak bisa bepergian, adanya pembatasan sosial, adanya kita tidak boleh berkumpul-kumpul gitu ya, sehingga kan sebenarnya kebutuhan berkumpulnya tuh berkurang sehingga kita bisa mengalihkan ke kebutuhan yang lain. Nah, sementara kebutuhan yang lain mungkin saat ini nih belum ada gitu ya. Artinya kita bisa mempertahankan uang kita justru dengan menabung. Nah, tadi kan disebut juga tuh bahwa yang poin nomor 3 sangat bijak kalau mengalokasikan dana THR itu sebagai dana darurat gitu ya. Nah, dana darurat ini penting banget. Kenapa? Karena kan kita sekarang di masa pandemi yang belum berakhir ini, kita sendiri tahu bahwa ekonomi sangat terdampak ya, bahwa kita perekonomian juga menurun sehingga memang masih banyak ketidakpastian di luar sana gitu. Sehingga masih banyak juga orang yang mungkin kemarin gaji terpotong, kita mengharap ada ekonomi perbaikan, tetapi seandainya belum membaik kan kita masih terus adjusting dengan gaya hidup yang baru. Nah, oleh karena itu kita sangat bijak sekali bila kita mempersiapkan dana darurat itu. Jadi mungkin kalau bisa ada sisa kita THR itu kita sisakan buat dana darurat. Simpanlah dana darurat itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang darurat sifatnya yang memang pandemi yang belum pasti saat ini. Mbak Meta, tadi Anda katakan uang yang digunakan untuk biasanya skala prioritas kemudian bisa di-save ini ya maninya. Nah, kira-kira berapa persen ini Mbak dari skala prioritas yang bisa kita gunakan katakanlah untuk tabungan atau dana darurat misalnya? Oke, nah sebenarnya kan kalau kita ngomongin perencanaan keuangan secara umum ya, kalau kita ngomong gaji bulanan itu kan idealnya menabung itu kalau bisa 10%. Itu kalau kita bicara dari gaji bulanan. Sementara kalau kita bicara dari THR atau dari bonus, ini kan sebenarnya justru uang tambahan gitu ya. Artinya kalau memang tidak ada kebutuhannya, ya kalau mau ditabung semua ya boleh. Tapi kan namanya manusia ya, tadi kan kita ketika dapat uang tambahan mungkin kita tahu ada kebutuhan-kebutuhan yang kemarin sudah tertunda, kesenangan-kesenangan yang sudah tertunda. It's okay untuk kita sedikit membuat sesuatu hal menjadi lebih nyaman gitu. Tapi artinya kalau bisa sih kalau dari uang THR itu bisa ditabung lebih banyak, itu akan lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalau dana darurat sendiri itu sebenarnya berapa gitu kan? Kalau kita bicara dana darurat itu kan sebenarnya idealnya sebesar 6 kali dari pengeluaran bulanan supaya kalau terjadi sesuatu kita bisa bisa bertahan selama 6 bulan. Tapi kan tentunya itu juga nggak langsung terkumpul sekejap. Artinya kalau misalnya dari THR atau bonus tahunan tadi, misalnya bisa kita, karena sekarang nih ya, tadi kan skala prioritasnya tidak berkumpul-kumpulnya tidak bisa. Jadi mungkin bisa nggak sih kita tabung separohnya gitu. Nah, separohnya itu mungkin juga separohnya lagi buat dana darurat, sisanya untuk tabungan-tabungan yang lain. Itu bagus juga gitu. Karena artinya kan kita benar-benar menjaga kehidupan kita bukan cuma sekarang tapi juga untuk ke depan seperti itu. Betul. Nah, itu tadi tips-tips dari Mbak Meta. Tapi apa saja nih kejadian yang biasa terjadi begitu ya, sudah pengen save money tapi nggak bisa-bisa. Nah, ini kesalahan terbesar saat mengelola uang THR sebenarnya di mana sih Mbak Meta? Nah, kesalahan terbesarnya tuh biasanya terjadi karena yaitu tadi kita sudah punya ekspektasi uangnya akan masuk.
Jadi kita udah punya bayangan duluan gitu ya. Nah, tapi sementara yang namanya keinginannya tuh udah muncul duluan, muncul juga gitu. Padahal duitnya belum masuk. Jadi artinya kebanyakan orang justru akhirnya dia sudah berbelanja duluan. Bahkan itu tadi mungkin dengan pinjaman-pinjaman dia bayar dulu. Apalagi kemarin nih udah ada sale-sale akhir tahun udah mulai gitu kan. Jadi kita udah belanja dulu, baru THR bonusnya keluar, sehingga akhirnya kita malah salah prediksi. Ternyata kita malah belanjanya kok jadi lebih banyak daripada apa yang nantinya akan kita dapatkan. Nah, itu kesalahan pertamanya. Jadi kita udah belanja duluan sebelum uangnya masuk gitu. Nah, yang keduanya juga godaannya yaitu tadi godaan sale. Nah, sekarang ini kan akhir tahun nih. Kita tahu juga semua sekarang sedang berlomba-lomba untuk menggerakkan ekonomi. Jadi artinya banyak juga yang melakukan promo-promo, sale-sale yang tadinya kita juga pikir ini kayaknya belum butuh, tapi kok tergoda juga ya, menarik juga promonya. Jadi memang itu adalah godaan juga tuh secara psikologis, bisa nggak kita menahan apa yang memang ini kebutuhan atau bukan, atau memang ini wajib kita beli sekarang atau nanti saja gitu ya. Jadi artinya itu juga godaan. Dan yang ketiga juga artinya kesalahannya ya lebih kepada itu tadi, banyak juga orang yang akhirnya malah benar-benar melebihi dari apa yang jumlah bonusnya itu sendiri, akhirnya terjadi hutang, malah tekor gitu ya. Jadi salah perhitungan itu malah benar-benar menjadi lebih bahaya gitu. Nah, kita harus mengerti bagaimana di tengah situasi pandemi ini kita banyak belajar ya Mbak ya, untuk save money, mengelola dana darurat dan lain sebagainya, dan juga menggunakan uang untuk sesuatu yang penting. Jangan sampai salah langkah begitu. Terima kasih Mbak Meta Anggreni sudah bergabung bersama kami, memberikan tipsnya perencana keuangan, sudah bergabung di Newsline kali ini.